Sepanjang tahun ini, pasar saham Indonesia sudah mengalami penurunan yang tajam. Paling parah, IHSG turun pada bulan Maret 2020 dari awal tahun ini. Hal ini membuat saham-saham berfundamental bagus menjadi terdiskon dan memberikan peluang untuk berinvestasi dengan harga yang murah. Bagaimana kita bisa menilai saham tersebut memiliki fundamental yang baik dan bagaimana langkahnya? Top-down analysis adalah salah satu pendekatan untuk menganalisis fundamental perusahaan. Urutan top-down analysis biasanya digambarkan dengan piramida terbalik dengan urutan makroekonomi, sektor bisnis model, manajemen perusahaan, dan terakhir adalah numbers. Makroekonomi mengenai kondisi ekonomi dengan skala global atau nasional. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam analisis makroekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, GDP, inflasi, suku bunga, data pengangguran, neraca dagang negara, dan yield obligasi negara, dan kondisi non-ekonomi yang mempengaruhi dunia seperti COVID-19 atau perang. Setelah melihat makro, kita bisa memilah sektor mana saja yang terdampak dengan kondisi makro. Sebagai contoh, misalnya saat terjadi pandemi seperti saat ini. Kita bisa mengurutkan dari sektor yang paling terdampak hingga sektor yang tidak terdampak. Setelah melakukan analisis sektoral, kita bisa memilih saham mana yang memiliki potensi dikoleksi. Pertama, kita harus mengenal dulu model bisnisnya. Secara sederhana, model bisnis bisa diartikan bagaimana cara perusahaan tersebut dalam memperoleh pendapatan. Biasanya, tiap sektor memiliki ciri khas model bisnisnya sendiri, seperti sektor konstruksi yang mendapatkan pendapatan dari kontrak, berbeda dengan retail yang mendapatkan pendapatan dari penjualan barang. Setelah itu, kita lihat bagaimana manajemen perusahaan tersebut, melihat bagaimana perusahaan melakukan inovasi dalam menghadapi persaingan atau track record ketika menghadapi krisis. Inovasi menjadi salah satu komponen penting dalam menilai suatu perusahaan untuk melihat kemampuan adaptasi perusahaan di setiap kondisi. Dalam top-down analysis, numbers melihat laporan keuangan dan rasio-rasio. Laporan keuangan terdiri dari neraca, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Laba rugi, perusahaan ekuitas, arus kas, dan penjelasan. Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio arus kas, rasio dividen, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio valuasi. Rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio likuiditas terdiri dari beberapa rasio seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Rumus current ratio adalah aset lancar dibagi utang lancar. Sebagai contoh, kita menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2020 saham ICBP. Current ratio ICBP adalah Rp19.751.45 dibagi Rp7.332.801 sama dengan 2,7 kali. Rumus quick ratio adalah kas setara kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang dibagi utang lancar. Sebagai contoh, kita menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2020 saham ICBP. Rumus cash ratio adalah kas setara kas dibagi utang lancar. Sebagai contoh, kita menggunakan laporan kuartal 1 2020 saham ICBP. Dengan memahami langkah top-down analysis, kita bisa memilih saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting lainnya yang mempengaruhi eksistensi suatu perusahaan. Selain itu, rasio likuiditas menjadi tolak ukur kekuatan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya, terutama dalam kondisi krisis seperti ini. Masih ada rasio-rasio lainnya yang menjadi indikator fundamental perusahaan. Rasio-rasio tersebut akan dibahas di Stocksnap berikutnya. Ingin tahu di mana saja peluang dan saham-saham potensial di tengah penurunan IHSG saat ini? Temukan jawabannya hanya di EM Trade. EM Trade adalah aplikasi yang memberitahu Anda beli jual saham apa, di harga berapa banyak boleh beli, manajemen risiko, dan bisa tanya-tanya sepuasnya. Daftar sekarang di emtrade.id. Salam profit!